Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara yaitu forum grup diskusi di mana kita akan mendiskusikan mengenai 3 ide dan peluang usaha untuk kedepannya. Oke, langsung saja ya. Saya panggilkan nama audiens yang pertama. Dimohon untuk Saudara Nugroho Agung Wibisono untuk menjelaskan mengenai 3 ide dan peluang usahanya. Oke, dipersilakan. Bentar, saya share screen dulu. Sebelumnya Ton. Ini Nah, ya? Iya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Agung Wibisono. Di sini saya akan mempresentasikan 3 ide peluang usaha saya. Yang pertama yaitu adalah masker bergambar atau bercorak. Di masa pandemi ini pasti yang paling butuh itu masker. Jadi saya memiliki ide untuk membuat usaha yaitu masker dengan di luar itu ada gambar dan juga bercorak. Gambarnya itu bisa apapun, dan itu bisa di custom atau bisa dipilih. Yang kedua yaitu ada makaroni basah kering, karena yang seperti kalian ketahui ya, orang Indonesia itu suka banget sama rasa pedas. Jadi saya memiliki ide untuk membuat usaha yaitu makaroni basah kering. Next Ton, yang bawah Ton. Oke, yang ketiga ada roti goreng. Nah ini dulu saya sering beli di SMP saya ya, dan saya cukup suka, makanya saya memiliki ide untuk menjualnya sekarang. Kantin pojok ya, Nuk? Iya. Mantap. Oke. Nah ya. Oke, cukup saja. Oke. Ini saja ide usaha saya. Terima kasih. Untuk kalian memberikan saran. Oh ya, langsung aja ya. Untuk sekarang kita akan memasuki sesi saran dan tanggapan mengenai dari teman-teman. Oke, siapa dulu yang mau memberikan saran mengenai 3 ide dan peluang usaha dari Saudara Nugroho? Ada yang memberi tanggapan duluan? Masukan dari gue sih yang pertama nih ya. Yang pertama, ide pertama tuh apa tadi? Yang masker ya? Masker ya. Kan kata lu masker lu belum belum ada gambarannya ya, belum terserah ininya lah, terserah konsumennya. Ya. Menurut gue sih lu sediain 5 ide atau berapa ide gitu, biar konsumennya tuh bisa milih gitu, kan dia pasti juga bingung juga mau apa gitu. Ya jadi lu sediain template gitu lah. Ya siapin ide nih, ada begini ya, bisa fokus juga lah gitu. Ya gitu aja sih. Oke, ada lagi? Kalau enggak, gua aja dah. Oke, dari saya sih untuk 3 ide dan peluang usahanya bagus-bagus. Tapi yang paling menarik di sini adalah masker. Karena apalagi kan di masa pandemi ini kan banyak sekali yang membutuhkan masker. Nah, apalagi kita kan sedang hidup di zaman modern ini, lebih baiknya kita menggunakan masker itu dengan desain-desain yang unik sehingga bisa konsumen itu merasa senang aja dengan desain-desainnya itu. Seperti itu sih dari saya. Oke, ada yang lain? Terima kasih Sultan. Oke, Wildan. Lanjutnya, Wildan. Coba turunin dikit. Iya. Gimana? Lagi. Sip. Terus dari sini yang paling menarik perhatian gue itu di roti goreng ya. Soalnya yang gue tahu selama masa pandemi ini makaroni
banyak di jalan, ya kan. Terus masker juga ya beberapa udah ada yang buat, cuman ya nggak kayak Nugroho gitu loh, yang gambar itu yang di saudara ini nih, harus lu tingkat terus di idenya kan, kayak lu ngincer konsumen apa, lu ngincer masalahnya kemana, lu placement buat produknya itu apa dan siapa gitu loh. Jadi kan cara roti goreng ini kan ya orang Indonesia juga susah lah ya, roti pedes-pedes, manis-manis, banyak rasa gitu loh. Nggak satu apa namanya, nggak satu golongan tertentu doang, remaja suka, anak-anak juga suka, mungkin orang dewasa suka. Ya, ya. Pasar yang harus berbeda itu apa aja. Ya, itu mungkin karena ya sayang. Selanjutnya siapa? Oke, selanjutnya terakhir Gua ada dari Kemal. Nah, Ya. kalau buat masker dan makaroni itu gue setuju. Ya gue lebih ke masker sih sebenarnya. Tapi masalah roti goreng ini, lu itu harus fresh dia kan, Iya. nggak bisa kayak disimpan lama-lama gitu. Nah itu aja sih sebenarnya masalahnya kalau menurut gue. Oke. Gue ngomong pakai gue. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yang kedua, saya mohon untuk Saudara Miftah di Maulana untuk mempresentasikan dan menjelaskan 3 ide dan peluang usahanya di masa pandemi ini. Oke, silakan Miftah. Oke, Panjang. silakan Saudara Miftah dijelaskan. Amat ya gue. Oke, ini kan lagi pandemi nih ya. Salah satu meningkatkan imunitas tubuh itu dari makanan kan ya, salah satunya. Nah, makanya nih gue punya 3 ide makanan. Nah, pertama itu ada nasi goreng bumbu rujak. Nah, nih di nasi goreng kan, nasi goreng tau lah, makanan favorit. Apalagi rujak juga favorit kan. Nah, makanya dari rasa-rasa dari nasi goreng itu kan ada gurih, asin, terus gue pengen campurin dengan rujak, dengan rasanya yang pedas, manis, asin. Nah, gue pengen nyoba itu jika kedua makanan ini disatukan tuh gimana gitu. Gue penasaran. Nah, kedua itu ada sandwich dengan isian beef teriyaki. Sandwich kan berasal dari Inggris. Nah, beef teriyaki itu dari Jepang. Nah, gue pengen gabungin 2 masakan dari barat dan timur. Gabungin 2 masakan dari barat sama timur. Yaitu makanya gue dapat ide sandwich isinya beef teriyaki. Ntar ditambah sayuran-sayuran biar buat penambah rasa gitulah. Ketiga tuh ada cireng dengan saus dimsum. Cireng kan punya rasa kenyal, lembut, sama ini ya, garing atau gurih? Gurih ya. Sama gurih. Nah, sama saus dimsum yang pedas, sedikit manis sama asem ya itu. Makanya gue pengen coba gabungin 2 rasa itu. Nah, itu sih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan dari Saudara Miftah. Oke, sekarang masuk sesi ke tanggapan. Bagaimana tanggapan dan saran teman-teman waktu 3 menit dari sekarang? Oke, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Atau enggak, gue ada duluan dah. Oke, siap. Jadi 3 ide dan peluang usaha dari Miftah ini luar biasa sekali, luar biasa. Tapi yang menarik dari saya ini, saya lebih ke cocoknya, lebih seraknya ini ke nasi goreng bumbu rujak. Dimana kan nasi goreng itu kan khas Indonesia ya, apalagi semua orang kan makanan favoritnya sarapannya, mulai sarapan, mulai makan malamnya kan nasi goreng tuh kan. Ini mungkin sangat cocok, apalagi di masa pandemi ini. Seperti itu tanggapan dan saran dari saya. Oke, ada yang lain? Imunitas tinggi. Wah. Oke, yang kedua siapa lagi?
Gua. Oke. Oke ya, Bro. Semua ide usahanya Mita bagus-bagus dan unik-unik ya. Buatan sendiri, kreasi sendiri. Tapi menurut saya yang paling bagus menurut saya sandwich beef teriyaki. Soalnya itu kan gizinya itu terjaga ya, dan dapat semua sih menurut saya. Habis itu ini juga menyatukan dua apa tadi, Mif? Dua Dua negara. dua makanan dari barat dan timur. Dua, Dua negara, timur dan barat. ya, iya, menyatukan dua unsur negara dari timur dan barat. Ya menurut saya itu aja sih. Sandwich beef teriyaki. Oke, terima kasih Nugroho. Oke, ada yang lain? Yang ketiga? Oke, Wildan. Gua setuju sama pendapat Nugroho. Ya kan, semua bagus memang, unik lagi kan, ada nasi goreng rujak, ada goreng juga salad dengan saus dimsumnya yang asam-asam itu kan enak tuh. Nah, gue lebih setuju ke Nugroho yang sandwich beef teriyaki ya kan, itu campurin unsur barat dengan unsur timur tuh nggak gampang memang, tapi kan sekarang menurutnya cukup cukup gak asing lagi di wilayah kita kalau unsur barat dan unsur timur disatukan gitu loh kan. Jadi gue berharap sama Mista nantinya lu berhasil buat menyatu padukan unsur timur dan unsur barat ini. Oke? Menurut Terima saya, kasih tuh secara Udah gue nanti gue nih. Ini Rizan. kasihin bumbu rendang. Lu udah Dan? Jadi udah Melari, ada barat, terus udah ada Jepang-Jepangan, ada juga Indonesia-Indonesianya dah. Serius gua. Terlalu salty mah. Lu kalau mau sekalian di Indonesiain ya udah itu sandwich beef teriyaki kasih rujak. Nah, Boleh juga tuh. Cocol sambal, pakai sambal geprek dah. Sambal rujak. Sandwich Oke, teriyaki, sambal Wildan rujak. sudah. Tanpa bertele-tele, siapa lagi? Ayo. gue deh. Oke, Kemal. Oke, kalau menurut gue tadi ya tiga-tiganya unik dan original ya. Fusion makanan gitu juga jarang-jarang dilakukan sama orang di sini. Gue lebih condong ke B yaitu sandwich beef teriyaki karena tadi lagi fusion makanan yang mungkin enak sih ya. Gue sendiri belum pernah nyobain tapi dari kedengerannya sendiri itu enak. Sih gue gitu aja. Oke, terakhir dari Iksan, ada tanggapan Iksan? Ya itu aja sih tadi sih, pakai bumbu rendang atau enggak sambal hijau, cocol sambal hijau sih. pakai bumbu rujak kita kali sana. Oke, terima kasih. Masukannya terima Kawan-kawanku kasih. semua telah memberikan tanggapan dan saran untuk Miftah. Oke, yang ketiga langsung saja Iksan Nuradityo biar tidak keluar-keluar. Iya nih, baru nyala listriknya nih. Oke, silakan untuk Saudara Iksan Nuradityo untuk menjelaskan mengenai 3 ide dan peluang usaha di masa pandemi ini. Oke, silakan. Saya Ihsan Nuradityo dari kelas 12 MIPA 1. Jadi ide saya ada 3 nih. Pertama, mochi susu. Ya, mochi susu buatnya gampang soalnya bahannya, guys. Mochi susu buatnya gampang, cuman pakai terigu sama susu, gula, dikukus aja udah jadi mochi itu. Walaupun agak susah sih sebenarnya, ntar rasanya kadang suka nggak enak, cuman kan bisa dilatih. Terus modalnya juga murah soalnya, jadi kita bisa jual banyak gitu guys. Terus yang kedua kan nih lagi pandemi, kemana-mana orang bawa hand sanitizer ya. Biar cuan kita jualan hand sanitizer juga gitu guys. Kita jualan hand sanitizer. Bikinnya juga gampang kan kalau nggak salah pakai aloe vera sama alkohol. Jadi di sini sih sebenarnya konsepnya yang gampang-gampang aja yang saya tulis. Kayak ribet-ribet. Terus martabak manis, inovasi jadi toppingnya banyakin. Pilihannya banyakin. Itu konsepnya pilihan toppingnya ada banyak. Ya nanti juga bisa dikumpulin idenya dari Sultan, ada mau topping apa, dari Wildan topping apa. Boleh. Martabak Oke, terima kasih. kan ya gitu aja. Ya, oke, terima kasih Iksan. Ada yang mau memberi tanggapan dan saran?
Gue boleh. Atau enggak gua aja langsung dah. Langsung ya. Gue dulu. Oh iya, silakan saudara Miftah. Ya, ini gue sih yang nomor 2 ya, sanitizer. Kan sanitizer kan ini ya, kalau dibuat kan emang gampang. Tapi kalau dibuat itu punya apa ya? Punya tekstur sama wangi yang berbeda-beda kan ya. Banyak hand sanitizer yang teksturnya ntar jadi lengket lah atau apalah. Kalau dipakai tuh nggak enak ya. Terus sama wanginya sih, wanginya harus ditekankan sih. Ya Harus boleh baunya Tante. yang enak. Itu 2 doang sih. Oke. Teksturnya harus bagus, yang ini, yang kalau dipakai tuh nyaman sama wanginya. Itu aja Oke, sih. makasih Miftah. Oke, yang kedua dari saya sendiri. Untuk 3 ide dan peluang usaha dari Iksan ini luar biasa sekali, tapi yang menarik perhatian dari saya ini adalah hand sanitizer. Apalagi kan di zaman pandemi seperti ini kan orang-orang sangat sekali membutuhkan hand sanitizer. Terus untuk yang keduanya, hand sanitizer yang udah dikatakan oleh Miftah tadi harus memiliki wangi-wangian yang luar biasa lah, yang luar biasa seperti itu. Sekian dari saya. Ada yang mau menanggapi? Yang ketiga? Oke, Wildan. Ya, seperti yang dibilang Sultan sama Miftah tadi ya kan, buat hand sanitizer itu harus punya wangi-wangi yang khas, harus punya fungsi yang jelas. Jangan melenceng dari fungsi dari hand sanitizer itu kan, takutnya lagi terus-terus kayak gini kan, lepas hand sanitizer malah tambah penyakitan gitu loh. Kayak harus ya tingkat keamanannya itu diperketat lagi gitu kan, alkoholnya lu banyakin pakai 90% boleh gitu. Kalau biar Mungkin wangi dikasih molto aman nggak sih? Aman. Baik clean. Kan sama-sama bersih tuh. Pakai Juga bensin. alkohol 70% tambah toklin, apa enggak pemutih juga boleh. Kayak Pertamax dibilangin. Ada itu aja sih dari saya. Oke. Wildan. Oke, yang lain ada yang mau Ada, memberi ada. tanggapan? Oke, Kemal. Dari ketiga ide yang udah Isan kasih sih, gue kayak yang tadi udah dibilangin, gue lebih condong ke hand sanitizer karena kita kan masih pandemi, jadi ya masih dibutuhkan lah gitu. Buat tekstur atau bau mungkin bisa dikembangkan lagi nanti, tapi untuk idenya bagus. Udah itu aja. Oke, terakhir Nugroho. Oke. 3 ide Iksan ini original dan juga jujur ya. Ini Emang nyari itu yang lebih orangnya, muda loh. Iya lah, mantep sih. Kalau buat saya sih, saya lebih milih martabak manis inovasi. Karena kan orang Indonesia itu demen yang kuat rasa ya. Baik itu pedas maupun manis ya. Jadi menurut saya itu sih, ditambah oh iya, apalagi kalau ditambahin toppingnya yang unik. Rendang ya, bumbu rendang. Bumbu rendang. Jadi collab sama sandwich Miftah juga boleh nih. Pakai wasabi, San. Buset, Oke, terima kasih Wasabi. teman-temanku yang telah memberikan tanggapan dan saran kepada Iksan Nuradityo. Oke, selanjutnya untuk mempresentasikan yang keberapa nih? Yang keempat ya? Yang keempat itu yaitu Kemal Rafi Prayogi. Silakan untuk mempresentasikan sebentar. Paling kanan, penjaga paling kanan, paling terakhir. Kemal Go. Oke, silakan Kemal. Iya, pendeknya gue tau pendeknya tuh yang jelek. Nah, oke, pertama dari 3 ide gue yaitu masker kain karena ya kayak tadi masih pandemi dan masker kain juga bikinnya relatif gampang dan pasarnya pasti ada. Bisa di custom juga dan ya gitu deh pokoknya. Oke, kedua, kulit ayam goreng karena pertama enak, kedua bikinnya gampang, ketiga nyimpennya gampang. Ketiga gantungan kunci akrilik karena gue wibu, terus bikinnya gampang, cuma apa namanya jangan gitu no, bikinnya itu cuma kertas diimpit sama 2 akrilik panel akrilik terus dipotong sama dilem. Udah gitu aja. Terima kasih. Oke, ada yang mau memberi tanggapan dan saran mengenai 3 ide dan peluang usaha dari Kemal Rafi Prayogi?
Sultan dulu mungkin. Oke, ya. Sultan. Dari ketiga ide yang telah dijelaskan oleh Kemal itu sangat luar biasa sekali. Tapi saya lebih menarik perhatiannya yaitu kulit ayam goreng. Ya mungkin terdengar sangat enak kan, terus dan juga buatnya simple ya. Saya mau mempermudahkan Kemal saja untuk membuat idenya. Terus yang ketiga itu untuk soal rasanya ya mungkin agak ini kali ya, agak pedes asin gitu kali ya untuk kulit ayam gorengnya ini. Ya, sekian dari saya. Oke, ada yang lain? Udah. Udah. William. Betul. Iya, Gue setuju sama Sultan tadi ya kan. Ayam gue terdengar simpel dan mudah. Ya, siapa sih yang nggak suka ayam goreng itu kan nggak normal gitu loh kalau nggak suka ayam goreng gitu kan. Buat rasa mungkin lu bisa inovasi lagi kayak lu kasih rasa barbecue atau jagung manis, asin pedas, atau doang. Pasar pasti ada, ayam goreng pasti semua suka. Cuman ada daya saingnya sendiri ya mungkin ayam goreng itu mungkin. Ada brandnya mungkin ya kan. Ya itu aja sih mungkin saran dari gue, lu harus siapin brand itu. Oke, ada yang lain, saran lain? Mau nanya aja sih sebenarnya, gue mau nanya sih. Ya. Boleh nggak sih kalau idenya dicampurin gitu? Rendang. Enggak serius nih, guys. Jadi idenya Nanti aja Apa itu idenya man, Mita, itu apa gitu? tunggu ini pilih 5 orang 5 ide baru kalau mau collab gitu kan. Tadi kan gue inovasi tuh soal martabaknya kan. Toppingnya kulit ayam goreng, misalkan kayak gitu. Itu kan Boleh kembanginnya boleh bumbu kembangin. rujak dah. Oke deh. Nah, iya dah. Ntar sausnya saus dimsum. Kan tadi gue sih yang masker kain sih. Oke, Miftah Mas. Lo harus merhatiin kain yang dipakainya kan ada peraturannya tuh. Ya kan. Terus sama ininya sih. Sama kalau bisa lebih ke ide kayak ada corak-corak kayak Nugroho gitu. Corak gua. Dikasih ini loh kayak logo atau apa gitu biar nggak polos gitu loh, nggak polos doang. Kalau polos kan udah ada di lain-lain, udah banyak. Atau enggak nge-custom boleh nggak sih? Jadi saran dari gue nih, lu bikin jasanya jadi orangnya boleh foto di bagian sini dia ke bawah tuh. Nah terus dikirim ke WA lu terus di print jadi custom, Bisa, jadi kayak muka dia tapi masker gitu loh. Oh iya tahu. Ya kan kalau adanya kan random biasanya kan kalau dijual-jual mulut orang, cuman di custom jadi mulut dia gitu. Serius gue, lu pada ketawa melulu. Bisa sih tapi ya itu printernya susah. Iya jadinya pre-order sistemnya. Gitu sih kalau dari gue. Oke, ada yang terakhir dari Nugroho. Oke, gue setuju tadi sama Iksan. Masker kain keren, tapi lebih keren lagi kalau kita main gambar ya. Apalagi gambar-gambarnya itu yang unik. Contoh kayak tadi yang mulut itu. Ya, dari itu aja dari gue. Oke. Gambar Ahego. Ya, sip. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan tanggapan dan saran untuk Kemal Raffi Prayogi. Oke, yang keenam. Yang keenam ya? Keenam apa kelima? Kelima, mohon untuk saudara Wildan Zaki Saputra untuk menjelaskan mengenai 3 ide dan peluang usaha di masa pandemi ini. Oke, dari Wildan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngambil 3 ide ini tuh karena yang pertama itu rumah gue dekat dari pasar. Dan buah itu sangat mudah didapati di pasar. Jadi gue ngambil 3 ide itu. Dan semua produk lokal. Ada salad, ada asinan, sama ada rujak. Buat salad mah, buat orang-orang diet bisa lah ya. Asinan ibu-ibu suka, anak-anak muda juga pasti ada beberapa yang suka. Dan rujak, semua orang pasti suka rujak. Dan itu mungkin presentasi dari gue. Jika ada yang ingin diberi tanggapan, silakan. Oke, langsung aja gue ya.
Jadi dari ketiga ide dan peluang usaha untuk Wildan ini luar biasa sekali. Tapi yang menjadi patokan untuk saya ini adalah yang pertama yaitu salad buah. Dimana ini kan salad buah kan mungkin jarang orang yang merasakannya, jarang orang yang mengonsumsi. Mungkin ini bisa menjadi suatu peluang usaha bagi Wildan. Ya itu saja dari saya. Thank you, Sultan. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, San. Bisa nih, San. Ya, kalau dari saya sih asinan buah. Soalnya masih jarang kalau gue lihat di pinggir-pinggir jalan orang jualan asinan buah atau di warung-warung tuh masih jarang. Jadi kalau lu jualan di pinggir jalan atau di sebelah rumah lu masih jarang pasarnya gitu. Saingan lu masih jarang menurut gue gitu sih. Boleh kalau ditambahin inovasi lagi kayak asinan buah, jarang ada buah naga kan ya di dalam asinan buah. Itu boleh kita Pakai duren. Manis, gurih, asam. jangan mangga doang sama timun gitu maksud gua ya kan. Udah itu aja sih dari gue sih. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan dan sarannya? Lain, Coba gua dah. Belum deh, ngelek gua. Ya gua. Dari ketiga produknya Wildan, gua lebih milih salad buah sih. Karena lagi gizinya terjaga menurut saya. Jadi menurut saya itu salad buah itu lebih sehat sih. Oke, itu aja dari saya. Oke, ada yang lain? bro. Lagi Gue deh. Ya, Kemal. Oke, dari 3 ide yang dikasih sama Wildan, gue sih lebih milih salad buah ya, karena kayak tadi yang Nugi bilang itu sehat dan gizinya terjaga, dan kan salad buah juga akhir-akhir ini lagi ngetren kan, banyak makanan yang ngetren gara-gara COVID, orang di rumah aja. Dia gitu aja sih. Oke, terakhir, Miftah. Kalau gue sih ke rujak buah ya, kan rujak buah kan pakai ini kan campuran banyak buah yang kayak jambu, mangga gitu kan ya. Nah kan rujak buah juga punya sambelnya nih, sambal khasnya, itu bikin pedas ya kan. Nah itu menurut gue tuh bagus tuh, soalnya bisa meningkatkan badan kita tuh jadi panas, ntar keringetan tuh bagus untuk kesehatan. Itu sih. Udah itu aja. Oke, terima kasih kawan-kawanku semua yang telah memberikan tanggapan dan saran mengenai 3 ide dan peluang usaha dari Wildan Zaki Saputrani. Oke, yang terakhir dari saya sendiri, saya akan menjelaskan 3 ide dan peluang usaha di masa pandemi ini. Oke, yang pertama adalah ide saya ini adalah membuat kue goreng tape. Jadi saya ini membuat kuenya digoreng, tapi pakai selainya tape gitu. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu saya membuat cireng, ya biasa sih, kalau cireng mah simple aja, cuman pakai tepung tapioka aja udah seperti itu aja gitu. Terus yang ketiga itu saya membuat usahanya itu yaitu kayak clothingan baju kayak gitu kan, clothingan baju dengan nuansa desain yang menarik dan unik. Apalagi kan fashion zaman sekarang kan, di anak-anak muda kan pakainya pada kaos semua kan, ya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Ada yang memberikan tanggapan dan saran? Gue minta. Gue dulu. Oke. Ya. Sih masukkan ke yang cireng ya, cireng. Kan kata cirengnya cuma biasa ya. Menurut gue sih ini sih rasa-rasa gitu, kayak kasih keju, terus kasih rasa manis. Jadi cireng kan langsung goreng, nggak pakai saus kan ini ya, nggak pakai saus. Jadi cirengnya tuh ada rasa-rasanya kayak tadi keju atau enggak kasih rasa barbecue, terus apa gitu. Mozzarella. Ya mozzarella. Lagi rame nih mozzarella soalnya sekarang ini. Mozzarella khas Malang. Isian cirengnya juga bisa dikasih mozzarella tuh, keju mozzarella. Karena melted gitu. Oke.
Yang kedua ada lagi. Kalau dari Wildan tadi Wildan udah duluan. Nah, ini kan lu nulis di sini kan membuat cireng, ya kan? Nah, Jadi cirengnya itu kan lu buat sendiri nih. Nah, berharap, nah tapi cirengnya itu ada isiannya. Kayak mungkin nanti lu bakal kasih kornet atau mozzarella itu tadi juga bagus, atau mungkin lu kasih rendang, kalau ntar mau lu kasih salad buah gitu cocok mungkin. Itu aja saran dari gua. Selanjutnya kan oke, Nah, kalau selanjutnya. dari gua ya rekayasa ini kan modalnya lumayan gede ya Ton ya kalau lu mau ngestok. Ntar sistemnya pre-order atau gimana kan? Kalau sistemnya mungkin pre-order dulu ya. Kalau ready stock gua masih belum tahu juga kan, modal masih belum ada gua. Makanya lebih baik sih pre-order, saran gue gitu. Dia itu aja sih. Oke, siap. Oke, yang lain. Gua. Boleh. Ya, lu dulu. Oke. Dari ketiga produk di Sultan, gue lebih milih cireng. Karena cireng itu paling deket sama orang Indonesia. Nah, habis itu bisa ditambahin isinya juga seperti yang sebelumnya dibilang sama Iksan, Wildan sama Miftah. Ya. Udah itu aja. Oke, Udah gue dah. yang terakhir. Gue juga sama seperti yang lain, gue milih cireng karena pertama secara realistis ya, nyimpennya gampang dan ngejualnya juga gampang. Nah, buat rasa mungkin bisa diisi sama tadi keju mozzarella dan mungkin saus tomat juga bisa bikin ala-ala calzone gitu. Atau dalamnya bisa diisi apa ya? Banyak sih sebenarnya. Sekreatif kitanya aja kan. Dah, gitu aja sih. Oke, terima kasih untuk teman-temanku semua yang telah memberikan tanggapan dan masukan mengenai 3 ide usaha yang akan saya kerjakan ini. Oke, untuk sesi forum grup diskusi ini kita akhiri. Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Maka dari itu kita akhiri, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir dan yang sudah mau join di dalam forum ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.